Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba merendahkan hati, merendahkan diri Tuhan. Kami ingin kembali belajar firman Tuhan mengenai kata Esa Tuhan dan juga tiga pribadi dan juga mengenai Engkau Tuhan. Biarlah hati pikiran kami terbuka, berikan nama hikmat Tuhan. Pakai mulut, hati, pikiran, mata hamba Tuhan untuk mengatakan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Gunakan seluruh tubuh hamba, khususnya pikiran, mata, dan juga mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Di atas segalanya Tuhan, terpuji Engkau di atas segalanya. Mulialah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Halo teman-teman, selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung sebentar ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan hamba Tuhan untuk membawakan firman Tuhan ini, membawakan keterangan ini, agar hamba pribadi juga boleh lebih dalam memberikan hikmat untuk mengerti dan juga teman-teman agar lebih mengerti juga di dalam nama Yesus Tuhan. Baik teman-teman, saya akan bawa judul hari ini di part 1 bagian 1 ya. Dalam arti part 1 untuk menjelaskan mengenai judul mengenal doktrin Trinitas dalam kekristenan dan pengertian Esa. Nah, tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu juga sebelumnya nih buat teman-teman yang baru nonton ini live saya selalu katakan di awal bahwa ini bukan komal untuk berdebat, bukan komal untuk mencaci maki, bukan komal untuk menyalahkan atau apa-apa. Tidak. Saya punya kerinduan untuk menjelaskan isi firman Tuhan dalam Alkitab dan ingin memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman yang kebanyakan orang dia tidak mengenal Tuhan Yesus tapi menjudge, memberikan statement yang dia nggak kenal, dia nggak ngerti, tapi dia bilang hal yang kurang baik ya, dan juga dia nggak tahu ajaran sama sekali, belum pernah baca Alkitab, tapi dia pakai ayat Alkitab itu untuk menyerang kekristenan, tapi dia nggak pernah baca. Nah, ini tugas saya, kerinduan saya, bukan karena hati pikiran saya sendiri, tetapi ada Roh Kudus dalam hati saya, dalam tubuh saya. Karena sebelumnya saya juga sudah lahir baru, saya sudah dibaptis dan sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, jika teman-teman tidak terima, tidak setuju, saya mohon jangan mencaci ya. Saya mohon jangan mencaci maki. Tidak baik. Selain kamunya menambah dosa kamunya, tidak baik kelihatannya ya. Lebih baik kamu kalau memang nggak setuju ya sudah keluar. Tetapi jika kamu mau mengikuti mengenal doktrin Trinitas dalam kekristenan dan pengertian Esa. Part pertama saya baca dikit-dikit ya. Sebelum saya mulai untuk menjabarkan ini, perlu dipahami bahwa akan ada banyak orang yang berbeda pendapat akan hal ini. Ya, teman-teman. Dan ini wajar. Ini wajar. Karena untuk memahami ini tidak hanya butuh kepintaran manusia saja, melainkan yang paling utama adalah hikmat dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sama seperti membaca firman Tuhan Alkitab. Seberapa kali pun kamu membaca Alkitab, sampai tamat 100 kali, kalau kamu nggak punya Roh Kudus, kamu nggak akan paham isi Alkitab. Dan ini dikatakan oleh banyak pendeta, termasuk salah satu pendeta yang saya cukup kagumi. Ya, saya nggak usah besar-besar. Benar, Roh Kudus itu memberi kamu mengerti firman Tuhan, karena Roh Kudus yang berfirman di situ, di Alkitab itu. Ya, Roh Kudus yang berfirman di situ. Saya tekankan ini. Ya, saya boleh bilang juga kepada Bapak-bapak pendeta yang saya hormati, saya muliakan, Bapak-bapak pendeta yang saya kasihi penuh kasih, para penginjil-penginjil, dengan kerendahan hati, mohon maaf, dengan kerendahan hati, bukan saya benar, tapi saya harus mengatakan ini, kalau kamu tidak punya Roh Kudus, kamu tidak akan mengerti firman Tuhan. Saya sampaikan ini di dalam nama Yesus, karena Roh Kudus yang ingin menyampaikan ini. Oke, baik. Pertama, doktrin Trinitas. Apa sih itu doktrin Trinitas? Nanti teman-teman bisa cek di Google. Apa itu doktrin Trinitas? Nah, saya sudah kumpulkan datanya. Doktrin Trinitas itu adalah pengajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu satu esensi atau satu hakikat. Ya, nanti kita bila-bila ya. Satu esensi atau satu hakikat, tetapi ada dan berada dalam tiga pribadi yang kekal, setara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, doktrin Trinitas kita harus paham dulu. Doktrin Trinitas ini kita harus paham dulu bahwa kata dasarnya adalah Allah. Oke? Allah yang terbagi dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Nah, tiga-tiga ini memiliki yang namanya Allah tadi, hakikat. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh
barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Esensinya, hakikatnya, Allah itu adalah roh, bukan nama pribadi. Saya ulang, biar mengerti teman-teman. Saya ulang kembali. Dalam Trinitas itu, esensi atau hakikatnya Allah itu bukan suatu nama, melainkan kalau saya bilang pribadi, ya, itu adalah sebutan, pangkat. Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh. Jadi roh hakikatnya Tuhan. Roh ini bukan bisa dijumlahkan 1, 2, 3, tidak. Tetapi dia semesta. Semesta. Ya. Tetapi dia dalam wujud itu dijabarkan sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Trinitas konsepnya. Oke, itu Trinitas konsepnya. Jadi, ini saya jelaskan versinya Alkitab ya teman-teman. Kalau di versi yang lain, itu akan pasti beda. Kamu akan temukan pasti beda teman-teman. Pasti beda. Nanti saya rangkum ini biar kamu mengerti tujuan saya jelaskan. Rangkumnya ini nanti biar kamu mengerti. Oke? Doktrin Trinitas. Bahwa Allah itu satu esensi atau hakikat. Hakikat Allah itu roh, sama seperti manusia. Hakikat manusia itu roh. Makanya ada firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1, 26, 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. It means gambar dan rupa Allah itu, Allah adalah roh. Oke, paham sekarang ya teman-teman? Allah adalah roh. Jadi, Bapa yang punya roh, itu ada satu kesatuan rohnya dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Nah, barulah kita kenal di perjanjian lama, di perjanjian baru, satu Tuhan itu dalam Yesus. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jika kamu pengen melihat Bapa, kamu lihat aku. Ya, firman Tuhan ada begitu ya. Tetapi juga, Tuhan mengimplementasikannya, Tuhan menampakkan wujudnya, Tuhan memberikan kita pengertian, pandangan bahwa tiga pribadi itu berbeda. Di dalam di dalam peristiwa Yesus dibaptis air. Oke. Setelah Yesus dibaptis air, dia bangkit, terus datang sosok seperti burung merpati. Meskipun katanya burung merpati, memang sosok Roh Kudus itu banyak teman-teman. Dia juga cahaya, dia juga api, ya itu Roh Kudus, dan juga merpati. Itu ada di beberapa ayat Alkitab juga. Terus yang terakhir Bapa. Terdengar dari langit gelegar, terus keluar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, jadi ada tiga pribadi di situ. Yesus, Roh Kudus, burung merpati, dan juga Bapa, suara. Oke, satu kesatuan sempurnaannya itu kita lihat dalam diri Yesus. Oke, nah lanjut lagi tadi. Nah, prinsip dasar Trinitas itu adalah satu hakikat. Ini saya dapat dari Google loh. Saya dapat dari Google. Prinsip dasar Trinitas itu adalah satu hakikat, esensi, satu hakikat, esensi, ya, satu hakikat. Allah itu Allah itu mutlak satu dalam keilahian. Maksudnya, biar kalian paham nih, maksudnya adalah hanya satu Allah, Maha Kuasa, Maha Adil. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Dia Tuhan. Tidak ada saingan Tuhan yang lain gitu, ya. Tidak ada. Nah, terus ini diimplementasikan sama beberapa manusia ke dalam bentuk agama yang berbeda-beda. Sehingga harus dicari kebenarannya. Mana agama yang betul-betul memang mengajarkan esensi hakikat Tuhan itu yang benar. Nah, teman-teman harus paham nih. Paham tidak, teman-teman? Kalau paham, syukur. Kalau belum, nanti kita lanjut lagi, oke? Mutlak dalam keilahian, kuasanya, kemuliaannya. Jadi nggak ada yang menandingi kemuliaan Tuhan Allah itu, nggak ada. Karena memang Dia satu-satu yang menciptakan dunia ini, Dia yang menciptakan, nggak ada yang lain. Atau seperti ini saya bilang, dalam bentuk kerajaan, ya, dalam bentuk kerajaannya, hanya satu kerajaan di dunia ini yang Dia berkuasa menciptakan seluruh dunia. Dia
menciptakan, dan dia maha kuasa, dia segalanya. Nggak ada raja yang lain. Nggak ada yang raja yang lain. Tetapi raja ini, hakikat dia adalah roh. Paham teman-teman? Hakikat dia adalah roh. Raja ini hakikatnya adalah roh. Dia punya anak. Dan kalau saya pribadi bisa mengimplementasikan Roh Kudus sebagai kuasanya, ya, atau mempelai wanita dari raja itu. Terus anaknya ini atau Yesus itu nanti pada saat akhir zaman akan memanggil kita anak-anak Tuhan yang dianggap di dalam wahyu itu sebagai apa? Mempelainya. Kita akan dinikahkan. Jadi satu kesatuan. Paham ya sekarang? Paham ya teman-teman sekarang? Yang udah baca Alkitab pasti ngerti, yang penuh Roh Kudus pasti ngerti. Makanya dari Alkitab di Al-Quran dibilang, mempelaiku. Nanti ada peristiwa pada saat akhir zaman, pada saat rapture, manusia-manusia yang selamat itu disebut sebagai mempelai. Yesus itulah dia. Mempelai laki-lakinya, kita mempelai perempuannya. Ya, paham sekarang? Oke, lanjut. Kalau nggak paham, wajar. Kamu nggak baca Alkitab. Kamu belum punya Roh Kudus. Jadi kamu harus kejar Roh Kudus, teman-teman. Saya harus katakan ini. Bukan kamu kejar saya, enggak. Saya berkata-kata bukan dari saya ini sekarang. Saya bukan berkata-kata dari saya. Ya, paham ya, teman-teman? Kamu harus kejar Roh Kudus. Teman-temanku Kristen, aku mengasihi kalian. Kejar Roh Kudus. Minta sama Tuhan Yesus, biar kamu mengerti. Lanjut, prinsip dasar Trinitas tadi. Kemuliaan. 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki pusat kesadaran atau hubungan pribadi yang khas namun tidak terbagi. 3 pribadi, tidak terbagi. Pemikiran yang khas. Ya, masing-masing ada kehendak, masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan oleh Anak itu Bapa tahu. Ya, itu Bapa tahu. Sepenuhnya. Ya. Oke. Nah, sebentar ya. 3 pribadi tadi memiliki kesadaran atau hubungan pribadi yang khas namun tidak terbagi. Sepenuhnya Allah. Masing-masing pribadi adalah Allah seutuhnya. Masing-masing pribadi Yesus itu Allah seutuhnya, roh seutuhnya. Roh seutuhnya. Paham ya? Hakikat, esensi. Bukan sepertiga atau sebagian dari Allah, bukan. Sepenuhnya. Kenapa dibilang Yesus itu Allah juga? Kita bisa lihat proses Yesus itu lahir ke dunia. Sebelumnya malaikat mendatangi Maria mengatakan, engkau akan mengandung, dan kandungan benihnya itu berasal dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan manusia. Paham teman-teman? Oke, lanjut. Kita satu jalur ya. Selanjutnya, sebentar. Nah, kita lanjut ke pengertian Esa. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti esanya aja dulu ya. Esa itu berarti satu, tunggal. Satu, tunggal. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dalam KBBI artinya adalah Esa, tunggal, satu. Jika Esa ini diartikan ke dalam ketuhanan, artinya di bawah berikut. Pengertian Esa dalam ketuhanan adalah sifat Tuhan yang maha tunggal, utuh, dan tidak ada sekutu tandingan lain. Paham sekarang? Jadi bukan berbicara fisik pribadi, tetapi kemahaesaan, kekuasaannya, keutuhannya, sifat Tuhannya itu yang dia nggak ada yang lain, Tuhan yang lain nggak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingannya. Seperti raja tadi, dia yang menciptakan dunia ini, hanya dia raja. Tidak ada raja-raja yang lain. Paham? Jadi itu pengertian Esa diimplementasikan dalam ketuhanan. Bukan kamu bilang cuma satu Tuhan yang namanya adalah Allah. No. Tidak ada nama Tuhan itu Allah. Tidak ada. Di dalam kekristenan, nama Tuhan itu Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Oke? Oke? Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya. Sekutu dan tandingan lain. Kata ini bukan sekedar angka dalam satu hitungan biasa. Bukan sekedar angka dalam satu hitungan biasa. Berarti bukan satu, tapi lebih dari satu. Berarti bisa lebih dari satu. Melainkan kesatuan mutlak dalam roh, sifat, dan perbuatan Tuhan. Contohnya seperti ini. Yesus mengatakan gini, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu mutlak. Itu kuasa Tuhan, ya. Itu kekuatan kuasa Tuhan yang mutlak. Tuhan berikan, Tuhan sampaikan. Ya, kekuasaan mutlak yang Tuhan sampaikan tanpa dia minta izin sama Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu. Begitu Yesus sampaikan itu, berarti Bapa pun berbicara seperti itu, bermaksud seperti itu. Dan Roh Kudus juga berbicara seperti itu, bermaksud seperti itu. Satu kesatuan, tidak terpisah. Jadi, intinya adalah pengertian Esa itu bukan mengatakan satu agama, Tuhannya, dia bilang bahwa Tuhannya satu, Esa, oke. Itu menurut pengertian Esa, dalam pengertian agama dia itu bahwa nama Tuhannya dia itu hanya dia, Tuhannya dia, satu-satunya. Oke, ini agama A. Terus ada agama B juga mengatakan bahwa Tuhan aku juga benar. Tuhan aku juga satu-satunya Tuhan. Kan gitu ya. Dan yang lain juga mengatakan seperti itu. Nah, ini diperlukan bukti. Bukan hanya omongan, bukan hanya tulisan, bukan hanya dongeng, bukan hanya mengatakan Tuhanku benar, Tuhanku benar. No. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Saya baca dulu dari makna keesaan Tuhan. Tunggal mutlak, Tuhan itu satu dan tidak ada duanya, ya. Tanpa sekutu, tidak ada roh lain yang menyamai. Oke, tidak ada roh lain. Dia Kristen, Allah itu roh, Tuhan itu roh. Jadi tidak ada roh lain yang menyamai atau menyamai kekuasaannya. Jadi utuh, keberadaan Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Paham? Seperti kerajaan tadi yang saya sampaikan. Ya, teman-teman. Tidak ada kerajaan lain yang dia menciptakan dunia ini, menciptakan manusia. Tidak ada. Hanya satu kerajaan itu. Dan dia mutlak. Dialah pencipta segala semua ini. Oke? Dia maha kuasa, dia maha adil. Dia bisa lakukan segalanya. Dia bisa lakukan, maha adil, kuasa, suci, kudus. Dia bisa lakukan semuanya. Oke? Nah, di dalam spiritual atau keagamaan, pengertian tersebut di atas mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada satu pusat kekuasaan semesta. Kekuasaan ini berasal dari mana? Roh hakikat. Dalam kekristenan, satu kekuasaan roh hakikat yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu kesatuan. Oke, jadi tidak ada yang lain. Maksudnya adalah seperti begini. Nah, ini juga rangkuman yang saya buat, ya. Di dalam kehidupan dan alam semesta ini, itu hanya ada satu Allah atau Tuhan yang maha kuasa, pemilik kehidupan, maha adil, maha suci, maha kasih, dan maha segalanya. Tidak ada yang dapat menyainginya. Tidak ada yang serupa dengannya. Dalam arti nggak ada Tuhan Allah lain. Nggak ada. Hanya satu. Roh. Oke? Satu roh penguasa. Hakikat dari Tuhan. Hanya satu Allah. Dalam arti satu-satunya pemilik kehidupan alam semesta tadi. Nah, pengertian Esa ini berbeda dengan definisi di dalam beberapa agama di dunia. Berbeda. Ada agama mengartikan bahwa Esa itu ya satu Tuhan. Tapi dia harus pisahkan dulu Esa. Kalau didefinisikan ke pengertian Esa dalam ketuhanan, itu akan definisinya berbeda lagi. Ya. Nah, pengertian ini berbeda definisi di dalam beberapa agama di dunia. Semua punya keyakinan ini. Nah, tolong didengar. Ini garis besarnya. Ini garis besar, teman-teman. Tetapi paling pentingnya, rapataka nama ya rabashi karabadalap, iribika nama ya rabashi, rebika rabataka nama. Tetapi Tetapi paling pentingnya adalah kita harus buktikan dengan nyata tentang eksistensi Allah itu atau Tuhan tersebut di dalam keyakinan masing-masing. Tadi saya bilang bahwa setiap agama akan merasa bahwa dirinya, dia bilang Tuhan aku tuh paling benar, Tuhan aku benar, nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada Tuhan yang jadi manusia. Contohnya ya, tidak ada Tuhan yang digantung dari salib. Contohnya ya, tidak ada Tuhan yang disembah jadi batu. Contohnya ya, tidak ada Tuhan yang berbentuk tanduk segala macam. Contohnya ya, oke. Tapi intinya adalah, yang tadi saya bilang, yang paling utama pentingnya adalah kita harus buktikan eksistensi Tuhan itu. Dalam arti kita harus buktikan Tuhanku yang namanya Yesus, apakah ada? Paham? Teman-teman paham sekarang? Tuhanku Yesus itu apakah ada? Oke, aku akan cari buktinya. Ini aku pribadi dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Eksistensi Allah atau Tuhan tersebut di keyakinan masing-masing. Contohnya, harus dibuktikan kehadiran Tuhan itu betul-betul ada nggak? Yang kedua, wujudnya harus dibuktikan.
Ketiga, kuasanya harus kita buktikan. Di dalam perjanjian lama yang saya ceritakan kemarin-kemarin beberapa hari lalu, Tuhan sudah buktikan sama Musa, Abraham. Abraham berbicara. Bahkan di dalam beberapa ayat kejadian, Abraham itu bertemu langsung dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan itu langsung. Di kejadian Musa, Tuhan membilang, kamu tidak bisa melihat wajahku, karena wajahku itu sangat suci, kudus, suci. Karena kamu berdosa, kamu akan mati melihat wajahku. Garis besar, wajahku. Tidak yang lain, Tuhan bilang. Kenapa? Di ayat selanjutnya dikatakan, setelah nanti aku lewat dengan segala kemuliaanku, aku akan menutup matamu, sehingga aku lewat, saat pandangan matamu sudah tidak terjangkau untuk melihat wajahku, aku akan membuka tanganku. Dan engkau akan melihat walau hanya bagian belakangku. Tuhan menunjukkan wujudnya di dalam Alkitab. Oke? Dan itu sempurnanya dalam perjanjian baru, dalam diri Yesus. Oh, rapataka nama ya rabashika rabat. Tuhan, engkau yang mulia, engkau yang kudus, engkau yang agung Tuhan Yesus. Engkau yang mulia Tuhan. Namamu di atas segala nama Tuhan. Engkau yang kupuji dan kusembah Tuhan. Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang mulia Tuhan. Lanjut. Kita harus buktikan kehadirannya, kita harus buktikan wujudnya, kita harus buktikan kuasanya, agar kita memahami konsep sesuai dengan keseluruhan judul yang saya bawa di atas. Jadi maksudnya, semua yang saya jelaskan ini, kalau teman-teman menganggap, itu kan menurut pikiranmu. Oke, kita terima dulu. Itu kan menurut agamamu. Oke, kita terima dulu masukannya. Itu kan menurut pendapatmu sendiri. Oke, kita terima dulu. Tetapi kita buat rangkumannya. Rangkumannya ini yang paling utama sebenarnya. Kita harus buktikan Tuhan itu. Nah, saya akan buktikan dari sisi kekristenan. Oke, saya akan buktikan. Yang pertama tadi saya sampaikan kisah Abraham, kisahnya Musa, banyak lagi kisah nabi-nabi yang lain. Salomo, Daud, banyak. Dan di perjanjian baru banyak sekali. Banyak sekali. Satu, itu yang saya buktikan. Yang kedua, Tuhan yang saya percaya, Yesus Kristus dalam perjanjian baru, adalah kesempurnaan dari 3 pribadi. Itu nyata. Nyata dalam arti seperti ini. Saat Yesus ada di dunia 2000 tahun lalu, ya, dia melakukan pelayanannya, melakukan mujizat segala macam, dan juga menggenapi segala rencana itu. Yesus disalib, tercurah darahnya, sebagai korban yang suci dan kudus, meninggal, dikubur dalam batu, disimpan, terus dia bangkit di hari ketiga. Setelah dia bangkit, dia menunjukkan kepada 12 muridnya keutuhan tubuhnya yang bangkit itu, bahkan lubang di tangannya kepada 12 murid, dan dia mengunjungi banyak-banyak murid, dan Yesus, mohon maaf kalau kata pasarannya, berkeliaran di bumi setelah meninggal itu selama 40 hari. Itu ada di Alkitab. Dan yang melihat Yesus bangkit itu, yang melihat Yesus 40 hari berkeliaran itu, yang melihat Yesus disalib, yang melihat Yesus itu mati, yang melihat Yesus itu terangkat ke dunia, ke atas secara ajaib, jumlahnya saat itu ada lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang. Itu belum termasuk yang bertemu sama Yesus waktu Yesus masih hidup, belum meninggal, yang dia menyembuhkan pendarahan lah, menyembuhkan yang lain lah, banyak, ya, banyak. Terus ada pertanyaan, terus nanti timbul pertanyaan, itu kok nggak ada di Alkitab? Hey, Yohanes catat, ini sebagian saja yang tercatat di Alkitab, karena kalau dicatat seluruh yang dilakukan Yesus saat dia di bumi, rasanya nggak akan cukup seluruh buku di bumi ini untuk mencatatnya. Ada itu di Yohanes, ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah Yesus terangkat ke surga, apakah berhenti sampai situ? No, tidak. Sampai detik ini saya ngomong, Yesus masih menampakkan dirinya sama semua manusia yang ada di seluruh dunia. Sampai detik ini. Saya ngomong gini, saya cerita gini, Yesus bisa melawat kamu sekarang yang menonton, kalau kamu buka hati. Yesus bisa menyembuhkanmu sekarang yang nonton ini, kalau kamu buka hati. Yesus akan datang di sampingmu, kalau kamu buka hati. Roh Kudus akan datang di sampingmu, berbicara, dan dia akan mengatakan dirinya samamu. Tidak terbatas Yesus itu. Tidak terbatas Tuhan itu. Sampai detik ini. Dan saya salah satunya
yang sudah melihat dan bertemu Yesus sebanyak 4 kali selama saya hidup. 2 kali Yesus berbicara di kuping saya selama waktu saya tidur, waktu saya masih hidup dalam dosa bertobat. Dia bilang begini, saya ingat betul suara itu 2 kali. Sekali misalnya hari ini, sekali lagi berapa tahun lagi, Tuhan bilang ini cuma 1 baris kata, Mas, kenapa kamu masih belum mempercayaku? Aku ingat itu seumur hidup. Terbangun, aku kira, mohon maaf ya, saat itu aku belum bertobat, aku kira suara hantu loh, takut aku jadinya. Saat itu juga aku selalu dipikiri, selalu nyangin pikiran bahwa kalau aku mati aku kemana ya? Kan aku ini manusia, punya sadar, punya pikiran nih. Kalau aku meninggal aku kemana ya? Apa aku hilang begitu saja? Apakah aku sirna begitu saja? Itu pertanyaanku dulu. Dan itu dari Tuhan. Agar kita sadar bahwa kehidupan setelah kita meninggal itu masih ada. Kehidupan setelah kita meninggal itu masih ada. Karena roh kita hakikat kita, roh kita itu adalah abadi. Tubuh daging yang tercipta dari tanah, debu, akan kembali ke debu karena dikubur. Tapi roh abadi. Tapi firman Tuhan katakan, nanti saat kedatangan Yesus, yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan sempurna. Jadi bukan dari daging lagi, bukan dari debu lagi, sempurna dirimu pada saat pengangkat. Ya, paham ya? Oke. Jadi harus kita buktikan. Omongan saya bukan hanya omong kosong. Teman-teman lihat di medsos sampai dengan sekarang detik ini. Bukan hanya Tuhan memberikan penampakannya, tidak. Sampai detik ini. Lihat aja kalau ada live ibadah. Contohnya ya. Lihat aja kalau ada live streaming ibadah. Oke? Gereja Kristen ibadah, ada pendetanya. Live streaming. Mereka bernyanyi terus berbahasa roh. Itu Tuhan juga. Oke? Itu Tuhan. Terus pendeta ini melakukan KKR itu, dia menyembuhkan. Sudah? Dia menyembuhkan. Terus dia lihat ada malaikat terbang-terbang. Itu Tuhan. Itu ilahi, keilahian. Terus dia sampaikan, aku melihat Yesus berdiri di sana. Itu Tuhan. Sampai detik ini. Oke, saya jelaskan melalui saya. Sekarang saya tanya balik sama kamu yang bukan Kristen. Think smart. Saya tanya balik sama kamu Kristen. Apakah kamu sudah mencari bukti Tuhan kamu? Coba kamu lihat media sosial. Apakah Tuhan kamu menampakkan dirinya sama umatnya sampai dengan sekarang? Kalau dia nggak menampakkan dirinya, cuma hanya bilang tidak berwujud, tidak berupa, tidak beranak, yang selalu dikata-katakan dari zaman Masehi dulu tuh, tidak beranak, tidak lahir, mohon maaf, dari ini perempuan. Cuman itu aja yang bisa kamu buktikan. You have to think about it. Kau harus pikirkan kembali. Benar nggak Tuhanku ini? Itu teman-teman. Ya, itu yang aku tunjukkan sama kalian. Itu yang aku pengen jelaskan sama kalian teman-teman. Ya, aku ingin penjelasan seperti itu. Jadi bukan kita memakai congor kita untuk berbicara jahat, kotor. Tidak. Oke? Tidak. Nah ini saya lihat nih banyak yang komen fotonya nggak ada, namanya nggak ada, tapi ngomongnya blow on segala macam kayak gitu. You have to think about it, people like seperti mereka ini, manusia seperti mereka ini. Coba kamu pikirkan, ada kuasa roh jahat yang menguasai otaknya, menguasai mulutnya, menguasai matanya untuk berbicara. Coba kamu bandingkan dengan saya dari tadi berbicara. Apakah ada mengeluarkan saya kata-kata kamu blow on, kamu bodoh? Nggak ada. Because Holy Spirit yang memakai mulut saya ini berbicara sekarang. Roh Kudus. Dia kudus dan mulia. Aku patahkan segala kuasa iblis, roh jahat, roh-roh yang bukan daripada Tuhan yang ada sekarang komentar. Aku tahu engkau kuasa iblis, setan. Aku tahu engkau. Ya, jangan kamu kira aku nggak tahu kau. Aku ikat, patahkan engkau sehingga engkau tidak berkomentar yang tidak baik lagi. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, aku bakar dia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Mulai detik ini hanya kemuliaan Tuhan yang nampak di live ini. Kemuliaan Tuhan. Oke? Itu rangkuman yang saya bawa. Saya harap teman-teman mengerti. Kalau nggak mengerti nggak apa-apa. Nanti 2 hari lagi mungkin ini akan saya bahas. Akan saya bahas lagi. Sampai teman-teman itu mengerti. Firman Tuhan. Sama, saya juga belajar. Ya, teman-teman, sama, saya juga belajar. Tetapi sebelum kita belajar, kita harus punya Roh Kudus.
Roh Kudus yang adalah ilahi Tuhan, engkau harus miliki supaya kamu mengerti firman itu. Karena firman itu kan Tuhan yang berbicara. Meskipun ditulis oleh rasul, tetapi rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti saya sekarang ini berbicara sama kamu pakai data dan ayat Alkitab. Itu bukan karena saya, bukan saya karena manusia ini saya otak, tapi Roh Kudus yang sudah menguasai mulut, mata, hati saya untuk berbicara sama kamu sekarang. Kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Kemarin aku ngomong kencang-kencang, sekarang agak lembut. This is Holy Spirit. Ini Roh Kudus. Kalian bisa bedakan yang nonton beberapa hari sama saya? Oh, merinding saya. Ya. Oh, rabakarabashi kanata. Unimika nama ya rabarabashi redebika rabata karabarala. Yes, engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan, bukan hamba lagi. Tidak. Oh, rabashi kanata. Oke, teman-teman. Saya akan buka kolom komentar. Saya akan baca yang sesuai tema. Kalau yang nggak sesuai, mohon maaf, saya nggak akan baca. Dan saya nggak akan ladenin. Karena iblis juga bisa memakai, setan roh jahat itu bisa memakai orang itu komentar, memancing kita komentar, terus temannya capture, terus posting jadi viral, terus polisi nanti datang, nangkap saya, penistaan agama di penjara. Think smart. Hey, kamu teman-teman Kristen, think smart. You have to kejar Roh Kudus. Ya, kejar Roh Kudus teman-temanku Kristen. Kejar Roh Kudus. Biar kamu mengerti seperti ini. Biar kamu mengerti. Oke? Saya lanjut ya.